A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang salah satu manusia yang mulia yang pernah Allah ciptakan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin malam ini kita tidak baca berlama-lama ya. Jadi mohon fokus, mohon mendengarkan. Kita akan sedikit percepat kajian kita pada malam hari ini. Kemarin sebelum libur akhir tahun ya, liburan gak lo ya? Tidak. Oh, liburan hanya untuk yang stres. Ya, sebelum liburan kita terakhir di 2025 kemarin pengajian kita sudah kelewatan pembahasan kisah Nabi Ibrahim. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya Nabi Ibrahim itu pertama kali berdakwah di Kaldan ya. Berdakwah di mana? Di Kaldan, kampungnya namanya Kaldan. Sebenarnya setelah dari Kaldan ini Nabi Ibrahim itu singgah dulu, hijrah ya. Hijrah di satu tempat namanya Haran. Kita nak kisahkan pada malam hari ini kisah Nabi Ibrahim berdakwah di Haran. Kemarin kelewatan, ini belum dikisahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat di Haran ya, itu sebenarnya kurang lebih sama dengan masyarakat yang ada di Kaldan. Ya, jadi aku ngomong, Bapak Ibu yang bawa catatan silakan sambil dicatat. Masyarakat di Kaldan dan masyarakat di Haran itu sebenarnya ada persamaan. Sama-sama menyembah berhala, hanya masyarakat di Kaldan itu menyembah berhala bumi, sementara masyarakat Haran itu mereka menyembah benda-benda langit. Yang belum nyatat silakan dicatat. Itu perbedaannya. Maka saat sampai di Haran, lagi-lagi Nabi Ibrahim dihadapkan dengan ujian dan tantangan untuk berdakwah kepada seluruh masyarakat yang saat itu kafir. Jadi Bapak Ibu, dikisahkan di bumi itu saat itu seluruhnya kafir, kecuali Nabi Ibrahim ya. Kemudian ponaannya siapa? Lut. Di sini Nabi Ibrahim belum ketemu dengan Siti Sarah, belum. Ya, riwayat yang masyhur, riwayat yang terkenal, saat di Kaldan belum bertemu dengan Sarah. Ya. Begitu juga di Haran, belum bertemu dengan Sarah. Bapak Ibu silakan dicatat Quran surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Ayat ini adalah salah satu ayat favorit kita. Jadi yang sering berjamaah di Masjid Sophia, kita ngimam sering pakai ayat ini karena
Ayat ini merupakan salah satu ayat favorit kita. Kenapa favorit Ustadz? Karena dulu di pesantren ada Ustadz yang ketika ngimam pasti baca ini dan suaranya merdu. Sehingga kita cari ayatnya, kita hafalkan. Ya, yang sering jamaah di masjid Sophia. Yang enggak yang enggak mungkin enggak pernah dengar. Sudah ya? Quran surat apa? Al-An'am ayat 75 sampai dengan 79. Aku percepat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi agar dia termasuk orang yang yakin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah Nabi Ibrahim ini ketika berdakwah Allah berikan ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu apa? Ilmu hal-hal yang menyangkut tentang langit dan ilmu yang menyangkut tentang bumi. Jadi ibu-ibu perhatikan, para nabi itu merupakan manusia yang paling baik pendidikannya. Kenapa para nabi ini bergurunya bukan dengan manusia? Bergurunya dengan siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku diajar oleh Rabbku, aku diajarkan oleh Tuhanku, maka Tuhanku menjadikanku manusia yang paling bagus pendidikannya. Itu kata Nabi. Ya, catat itu. Jadi gurunya itu langsung Tuhannya, langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan manusia Bapak Ibu, sebenarnya kita ini belajar bukan dapat ilmu dari guru. Ya. Jadi belajar saya ini seandainya Bapak Ibu dapat ilmu, sebenarnya Bapak Ibu itu dapat ilmu bukan dari aku, bukan. Dapat ilmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dicatat itu. Jadi Allah lah sang pemilik ilmu. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Nabi Ibrahim diberikan bekal bukan hanya ilmu tentang dunia, tapi diberikan ilmu juga tentang akhirat. Agar apa? Waliyakuna minal muqinin. Agar Nabi Ibrahim itu yakin saat berdakwah. Contohnya apa? Bapak Ibu sekarang sadar enggak bahwasannya ilmu Al-Quran itu penting? Ngaji, baca ngaji, ilmu tajwid penting enggak? Menyesal enggak saat muda itu belajar kurang tekun? Menyesal enggak? Makanya Bapak Ibu punya anak, nyampaikan dengan anak dengan yakin, "Nak, belajar ngaji benar-benar. Nak, aku sekolahkan kamu di sekolah yang baik, di sekolah yang mahal, agar kamu itu tidak menjadi orang bodoh seperti aku." Artinya Bapak Ibu nyampaikan itu dengan yakin nggak? Yakin kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah terbuka, sudah ngerti bahwasannya ilmu itu penting. Pasti masing-masing dari kita ini ada perasa penyesalan ya. Seandainya aku dulu belajar lebih rajin, seandainya aku dulu di kelas nggak tidur. Siapa yang pernah tidur di kelas? Aku sering. Seandainya. Ya. Artinya apa? Kita yakin menyampaikan itu kan. Kenapa? Karena sudah terbuka pengetahuan kita ini. Bahwasannya ilmu itu penting. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya, jelas Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ini dibekali ilmu agar saat berdakwah itu dengan yakin. Ilmu apa baik? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Silakan dicatat perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang pertama, ilmu dunia. Bapak Ibu perhatikan, ilmu dunia itu sifatnya semakin banyak kita tahu ilmu dunia, semakin banyak kita tahu ilmu dunia, maka kita akan semakin berani.
Sebaliknya, kalau kita semakin dalam pengetahuan kita tentang ilmu akhirat, maka kita akan semakin takut. Itu perbedaannya, Pak, Bu. Makanya manusia yang paling takut dengan Tuhan, manusia yang paling takut dengan hari akhir itu adalah para ulama. Apa dalilnya? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Contoh, buktinya. Kita ini kadang galak heran ya Bapak Ibu ya, nyingok wong-wong yang begawi di PLN, begawi manjat setinggi itu, benerin listrik ya, pernah enggak jengok listrik dan jangankan listrik sebesar itu, apa namanya itu Pak, gardu atau apalah namanya, tower listrik atau gardu listrik yang sebesar itu ya, yang jelas tegangannya lebih tinggi daripada tegangan yang ada di rumah kita ya. Kadang-kadang kita di rumah baik galak-galak takut kan, kabel kadang-kadang terkelupas, takut nak nyucuknya, terutama ibu-ibu nih kadang-kadang kan agak takut itu ya. Tapi kok wong yang begawi di PLN, dia ada kerusakan di gardu sebesar itu, manjat tower sebesar itu yang tegangannya tinggi, mereka tidak takut. Kenapa kira-kira? Karena mereka tak punya ilmunya. Pemadam kebakaran, kita baik dengan api yang kecil ya takut. Lah ini pemadam kebakaran Pak, Bu, pemadam kebakaran yang sekarang lagi viral itu ya, maksudnya itu kalau ngadu ke pemadam kebakaran ini pasti fast respon ya. Tapi kalau ngadu dengan yang itu enggak tahu. Jangan tersinggung. Itu kata netizen, bukan kata aku. Kenapa dia berani untuk memadamkan api yang begitu besar? Karena punya ilmu. Begitu juga Bapak Ibu, kalau pengen berani menghadapi dunia, maka perbanyaklah ilmu. Ilmu dunia perbanyak. Maka kamu tidak akan pernah takut dengan yang namanya kehidupan. Itu yang pertama. Kalau ilmu akhirat sebaliknya, semakin kita dalam ngerti ilmu agama, ngerti ilmu fikih, ngerti ilmu tauhid, ngerti ilmu apa lagi, akhlak, ngerti ilmu lagi tentang hari akhir, ngerti ilmu tentang bahasa Arab dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kita ini manusia yang takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap azab Allah. Catat itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen takut dengan akhirat, maka perbanyaklah ilmu agama. Nah, Nabi Ibrahim itu seperti itu Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ini manusia yang hidup, tetapi sudah selesai dengan kehidupan dunia, selesai dengan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena seluruh pengetahuan tentang dunia dan akhirat semuanya sudah Allah buka. Ngerti tidak sampai sini? Jadi Nabi Ibrahim dibakar, terserahlah. Seandainya nak dituja, nak dibunuh, tujalah. Seandainya nak dimiskinkanlah. Seandainya dia itu nak diejek lah. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada takut dengan kehidupan dunia, tidak ada takut dengan kehidupan akhirat. Kita ini takut mati, kenapa alasannya? Apa alasan kita takut mati? Dan salah satunya Pak, ya menurut para ulama, ya kita ini kurang ilmu agama. Kalau kita takut mati, salah satu indikatornya adalah kita kurang ilmu agama. Sekarang ini kita ditampilkan dengan banyak penampilan di sosial media kita, orang-orang soleh meninggal. Baru-baru ini sekitar 1 pekan yang lalu kalau tidak salah, founder lah ya, kalau aku bisa bilang founder, penemu Masjid Jogokarian, sistem Masjid Jogokarian, Kiai Jazir, tahu enggak? Aku ganti pertanyaannya, punya HP enggak? Ya Allah, di HP itu munculnya berita apa? Nah, satu pekan yang lalu Kiai Jazir meninggal dunia. Siapa yang sudah lihat videonya? Pak Putra sudah? Beliau itu setelah tertidur bangun ya,
Menurut pengakuan beliau, saat tidur itu sebenarnya beliau itu sudah sampai di satu alam namanya alam barzakh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaget kita meninggal itu, kita nggak langsung sampai di akhirat. Kita akan transit dulu di satu tempat yang namanya alam barzakh. Kalau kata guru kita, alam barzakh itu seperti diibaratkan seperti ruangan yang penuh dengan kaca. Kalau kita nyingok ke kiri, kita pacak nyingok dunia. Kalau kita nyingok sebelah kanan, kita pacak nyingok akhirat. Itu alam barzakh. Makanya keluarga-keluarga kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, itu yang sudah meninggal itu pacak nyingok kita itu. Makanya kalau kata para ulama, keluarga-keluarga yang mengaku sayang dengan bapaknya, dengan kakeknya, kalau ngaku sayang, sesungguhnya rasa sayang itu bukan ditakar dengan seberapa banyak banyu tangisan tertumpah, bukan seberapa sedih status itu dibuat, tetapi seberapa siap dia menjadi orang yang soleh agar orang yang meninggal dunia itu bangga dengan kita yang meninggalkan. Jelas sampai sini? Jadi Kiai Jazir ini menurut pengakuan beliau, cari videonya balik di sini ya, biar semakin yakin hati kita. Kiai Jazir namanya, Masjid Jogokarian. Bagaimana akhir hayat beliau? Beliau sakit di rumah sakit, sedih tak? Pak Putra sedih tak? Tapi beliau itu tersenyum, masya Allah Bapak Ibu, nak mati senyum. Kalian tidak usah sedih. Alam barzah yang ini tapi omongannya tidak persis cak ini Bapak Ibu ya, cuman konklusinya, kesimpulannya cak ini. Malaikat Israel itu tidak semenyeramkan itu. Alam barzah, alam kubur itu tidak semenakutkan itu. Saya sudah sampai ke sana katanya. Jadi Bapak Ibu, mati itu tidak semenakutkan yang kita kira kalau misalkan kita ini paham dan ngerti ilmu-ilmu tentang kematian itu. Malaikat itu ada dua bentuk dalam Quran surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Malaikat pencabut nyawa itu ada dua. Malaikat yang pertama wan nazi'ati gharqa, dia mencabut, yang pertama manusia yang dicabut itu mencabut dengan sangat keras. Bapak Ibu pernah nyabut pohon ya, nyabut pohon yang akarnya itu sudah tertancap selama puluhan atau ratusan tahun mungkin ya. Kira-kira alat nggak ininya, nariknya? Nah, itu diibaratkan seperti itu, wan nazi'ati gharqa. Malaikat nak nyabut, tapi mohon maaf, manusia yang dicabut ini dia udah galak pergi. Masih cinta dengan dunia. Jadi apa yang terjadi? Sakit. Ustadz, kan para nabi kan sakit Ustadz. Ya, para nabi itu sakit karena para nabi ini memang yang pertama jawabannya adalah manusia dengan ujian terbanyak. Ya. Jadi bahkan sampai akhir hayatnya pun diuji. Jelas ya? Bukan karena nabi ini bukan orang soleh, bukan. Karena memang manusia dengan ujian terberat itu para nabi. Dan yang kedua adalah para nabi ini adalah contoh bagi umat-umatnya. Jadi dijadikan nabi ini sakit agar dia itu bisa memberikan peringatan kepada umat-umatnya. Ngerti ya? Itu jawabannya ya. Bukan karena nabi ini bukan orang soleh, bukan. Bukan orang yang tidak soleh, bukan ya. Tapi karena itu adalah nabi, berbeda dengan kita. Itu yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Dan yang kedua adalah wan nasyitati nashta. Malaikat yang mencabut nyawa itu seperti apa ya? Seperti ngelus-ngelus. Ayo balik. Bahkan tidak berasa, Bu. Tidak berasa nih ya. Saking halusnya itu wan nasyitati nashta. Saking halusnya dicabut nyawanya tidak berasa. Pingin yang mana? Pingin yang mana? Ya itu gambarannya. Manusia yang pertama dicabut sakit, kenapa? Karena malaikat nak narik ke bocok, dia masih pingin di bawah itu. Sakit kan? Enggak mau. Jelas sampai sini Bapak Ibu ya. Maka Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu sudah dibukakan pintu ilmu oleh Allah, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia, sehingga hatinya menjadi sangat yakin. Ya.
Selanjutnya ayatnya lanjut. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah, ayat ini sering diterjemahkan, sering dikisahkan bahwasannya Nabi Ibrahim itu nyari Tuhannya. Pernah dengar kisah ini tak? Pernah dengar tak kisah Nabi Ibrahim nyari Tuhannya? Dia pandangi langit, ada bintang-bintang, ya, ketika malam itu hilang, bintangnya melok hilang. Pernah? Oh, ini bukan Tuhan aku. Ditunggu lagi besok malam, datang lagi barang yang lebih besar, bulan. Hilang ini bulan hilang, oh berarti bukan Tuhanku. Pagi bertemu dengan matahari, matahari besar, oh ini Tuhanku. Pernah dengar ya? Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal ayat itu bukan berbicara tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Catat itu. Koreksi pemahamannya. Jadi tidak ada ceritanya Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Mohon maaf. Karena Nabi Ibrahim itu sudah kita kisahkan sebelumnya. Nabi Ibrahim itu terlahir dengan fitrah yang suci. Tidak pernah terpapar dengan kekafiran. Apalagi ateis, tidak punya agama. Jadi Nabi Ibrahim itu memang terlahir dengan fitrah yang suci, terlahir dengan fitrah yang baik. Maka ayat ini yang apa tadi? Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba, nyingok bintang. Jadi itu Bapak Ibu, ayatnya itu dari barang yang nampak kecil dulu. Dari bintang, semakin besar apa? Bulan, semakin besar lagi matahari. Dan semuanya itu mereka itu pergi. Sebenarnya ayat itu berbicara tentang perdebatan. Ya, catat itu, ayatnya berbicara tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan masyarakat yang ada di Haran. Itu kisah perdebatannya. Jadi masyarakat di Haran ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari. Galau-galaunya diperdebatkan. Tuhan kami itu datang tapi habis itu ngilang. Masa madai Tuhan itu ngilang? Kalau malam ngurusin kita, kapan datang siang tidak ngurusin kita? Apakah Tuhan seperti itu? Nah, jadi itu perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan masyarakat yang ada di Haran. Ya, mungkin di situ dulu. Azan jam berapa Ustaz Gilang? Mohon maaf untuk 30. Ya, mohon maaf untuk malam ini mungkin kita tidak panjang-panjang dulu Bapak Ibu, karena kita ada urusan yang harus diselesaikan ya. Ini kita sudah selesaikan kisah Nabi Ibrahim di Haran. Ya, bahkan kemarin kita sudah kisahkan kisah Nabi Ibrahim sudah sampai di Mesir ya, kalau tidak salah kemarin ya. Sudah belum ya? Ya, kayaknya kita kisahkan lebih lanjut lah. Kaldan, kemudian Haran, Nabi Ibrahim juga berhijrah, diperintahkan oleh Allah berhijrah ke tempat lainnya dan berdakwah di tempat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita pacak melanjutkan lagi kisah Nabi Ibrahim, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa menyelesaikan kisah seluruh nabi, baik dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi